tahu ya? Iya Bu. Kenapa? Kamu sakit? Iya Bu, keadaan saya agak kurang sehat. Oh, astaga. Kamu sedang ada masalah ya? Iya Bu. Oke, kamu mau bercerita dengan ibu? Tapi saya takut Bu. Tidak perlu takut. Kalau bercerita kepada ibu itu namanya konseling. Dalam konseling ini pasti akan menggunakan kode etik dan asas-asas yang ditentukan ya, yang khusus untuk ini, sehingga kamu tidak perlu takut akan kebocoran rahasia kamu yang kamu anggap privasi. Jadi silakan, kamu boleh bercerita. Begini Bu, saya sering merasa kecemasan yang berlebihan, apalagi ketika akan sedang mengikuti ujian. Oke, jadi kamu merasa cemas terus nih ya? Oke, sebelum kita lanjut, ibu bilang ibu hanya punya waktu, jika kita melakukan konseling hari ini, ibu hanya punya waktu 30 menit sampai 1 jam saja. Jadi mohon maaf ya, hanya itu waktu yang bisa ibu berikan. Coba dijelaskan kembali masalah yang kamu hadapi. Saya sering merasa takut yang berlebihan Bu, apalagi saat akan mengerjakan tugas ujian seperti ujian matematika, bahkan semua mata pelajaran Juga mengalami kesulitan. Oke, jadi dari masalah yang kamu ceritakan ini, ibu bisa simpulkan bagaimana kalau kita menyelesaikan masalah kamu ini dengan menggunakan teknik DS. Sudah tahu apa itu teknik DS? belum Bu. Oke, jadi teknik DS itu adalah singkatan dari desentisasi sistematis. Maksudnya gimana ya? Teknik ini digunakan untuk membantu mengurangi kecemasan yang berlebihan terhadap suatu perilaku, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari perilaku yang tadi, perilaku kecemasan itu. Sudah tahu apa itu DS kan? Iya Bu. Oke. Sekarang coba sebutkan apa saja yang membuat kamu cemas, yang sering membuat kamu cemas. Yang hanya membuat saya cemas itu Bu, hanya satu itu saja, saat saya akan mengikuti ujian. Oke, jadi hanya saat mengikuti ujian ya, tapi di semua mata pelajaran? Iya Bu, saat akan mengikuti ujian akhir sekolah. Jadi ada lagi yang lain? Tidak ada? Enggak ada. Oke. Bagaimana kalau kita mulai sekarang saja teknik DS-nya, bisa? Iya Bu, bisa. Oke. Silahkan ambil posisi duduk paling nyaman menurut kamu. Oh iya, sebelumnya mau tanya, biasanya kalau menghadapi masalah itu pikirannya itu pikir kenapa? Kayak mau kemana ya supaya pikirannya itu tenang? Biasa saya ke pantai atau ke gunung Bu. Satu yang paling favorit, tempat favorit? Di gunung. Oke, di gunung. Oke, silakan. Nanti kita mulai ya teknik DS-nya. Sekarang silakan ambil posisi dulu paling nyaman, boleh bersandar. Oke. Begini sudah paling nyaman? Iya Bu. Oke, sekarang tarik nafas dulu deh. Tarik nafas. Sekali. Oke, relax. Sekarang boleh tutup mata. Relax. Bayangkan kalau kamu sudah menikmati udara di pegunungan, buat suasana senyaman mungkin. Tahan berapa detik. Oke, kalau sudah merasa nyaman bilang sudah Bu. Sudah merasa nyaman? Sudah merasa nyaman lagi Bu. Oke. Senyaman mungkin. Kalau sudah merasa nyaman, katakan sudah. Mana, sudah cukup? Iya sudah Bu. Oke, selesai. Buka matanya. Tarik nafas lagi. Oke. Jadi bagaimana setelah melakukan terapi DS tadi? Apa yang kamu rasakan? Saya sedikit agak rileks Bu, meskipun belum sepenuhnya. Oke, memang teknik DS ini tidak bisa hanya dengan satu kali terapi bisa membuat perasaan sepenuhnya menjadi lega. Diperlukan beberapa kali terapi. Jadi Ibu minta waktu kamu untuk melakukan terapi lagi pada pertemuan berikutnya, boleh? Ya Bu, boleh. Oke, jadi masih ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa sudah cukup Bu. Oke, karena waktu Ibu juga sudah mepet, bagaimana kalau kita akhiri dulu pertemuan kita untuk terapi DS kali ini, kita lanjutkan minggu depan ya? Iya Bu. Oke, baik. Ya Bu. Jadi mau kemana? Pamit pulang? Pamit pulang.
Oke, silakan.